Pemirsa, benarkah Orde Baru bangkit lagi dengan membatasi kegiatan warga melalui aparat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Yusuf Warsim dan Ketua Umum Advokat Bersatu Nasional Vince Poni. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, yang baru bergabung adalah Mas Yusuf ya. Nanti kita akan menunggu bergabungnya Bang Vince Poni, Ketua Abernas. Bang Yusuf, ini menanggapi dengan ada dugaan intimidasi melalui surat ini. Gimana tanggapan Kompolnas? Baik, ini sudah beberapa kali menjelaskan di media terkait dengan apa yang dialami oleh Kang Butet itu. Saya sendiri kemarin sudah mendengarkan langsung. Secara umum saya menggarisbawahi soal adanya permintaan kepada Kang Butet untuk tidak berbicara politik. Nah, itu yang kita garisbawahi. Karena bagaimanapun kebebasan berekspresi itu dijamin oleh konstitusi. Yes, benar. Ini akan kami telusuri dan kami sedang meminta klarifikasi apakah memang benar demikian. Sementara dalam telaahan kita sementara berdasarkan informasi yang berkembang di pemberitaan yang kita kumpulkan ini, mudah-mudahan apa yang terjadi ini segera mendapatkan penjelasan dari Polri. Tapi kita sebenarnya sudah mendengarkan perkembangan terakhir pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tentunya memang Polri dalam khusus penyelenggaraan kegiatan masyarakat itu ya berfungsi menjaga keamanan. Adapun terkait dengan keramaian yang itu masuk dalam rezim perizinan, memang itu kewenangan Polri untuk memberikan izin keramaian. Yes. Tapi kalau misalnya memang kalau misalnya fokus polisi dalam hal ini untuk menjaga keamanan, karena memang katanya juga ada salah satu cawapres yang hadir begitu ya dengan operasi yang memang berlaku pada saat Pilpres ini. Tapi apakah isi surat pernyataannya ini harus membatasi kebebasan berkreasi begitu dengan narasi yang tidak boleh bicara politik, tidak boleh membawa atribut kampanye dan sebagainya? Nah, itu yang kita baris bawahi. Yang pertama soal tidak membicarakan politik. Politik itu kan luas, gitu. Membicarakan tentang jalan yang perlu diperbaiki oleh negara itu membicarakan politik. Jadi itu luas. Makanya ini kita garis bawahi. Yang kedua, kaitannya dengan soal apakah itu dalam bentuk keperluan informasi soal kampanye ini kampanye atau tidak, tapi kesannya kan ini diminta komitmennya. Untuk itu. Ini yang kita akan telusuri. Jangan sampai itu disalahpahamin. Katakanlah seperti ini. Ini rezimnya sebenarnya hanya memberitahukan saja kegiatan itu, sehingga pihak Polri di dalam kegiatan-kegiatan menyampaikan pendapat ataupun keramaian itu yang pertama dilakukan kan dia melayani. Melayani ada orang meminta izin, dilayani perizinannya. Ketika dia melayani itu, apa yang harus dilakukan? Bisa jadi dia meminta informasi, tapi meminta informasi itu tentu berbeda meminta komitmen. Ini yang akan kita luruskan di dalam memberikan pelayanan. Apakah ini masuk di situ? Ini kita akan telusuri dan minta klarifikasi. Tapi hanya sekali lagi perlu kami menggarisbawahi, memang sepatutnya malah seharusnya tidak ada permintaan untuk tidak membicarakan politik, karena kebebasan berekspresi itu dijamin oleh konstitusi. Karena bagaimanapun ya, perlu saya sampaikan, Polri sendiri dalam beberapa waktu lalu kan sebenarnya mendorong untuk bebas berekspresi. Ada lomba mural, dan itu isinya kritik juga kepada Polri. Ada lomba video pendek, ada lomba musik. Ya. Itu sesungguhnya bagaimana mendorong kebebasan berekspresi. Ini kok begini ya, ini kita akan telusuri dan kita minta klarifikasi apakah memang benar. Jangan sampai ada ketidaktepatan di dalam memahami penerapan ketentuan peraturan. Nah, seharusnya hanya meminta informasi apakah ini kegiatan kampanye atau bukan,
Tapi kok ini terkesan meminta komitmennya untuk tidak berbicara politik ini. Baik, berarti jika memang hasil penelusuran Anda nanti menemukan bahwa benar komitmen itu diminta dan itu artinya membatasi kebebasan yang sudah sudah dijamin bahkan oleh konstitusi, berarti ini adalah bentuk sebuah intimidasi dalam pemilu. Ya, sementara karena Kompolnas itu fungsinya sebagai pengawas, kita kumpulkan dulu klarifikasi itu. Nanti kita akan lakukan penilaian dan sekaligus kalau memang berdasarkan klarifikasi itu ada sesuatu yang kurang tepat, tidak sejalan dengan kebebasan berekspresi yang itu dijamin konstitusi, ya kita akan memberikan masukan dan saran. Baik, dari keterangan Anda sebelumnya, Anda sempat menyebut bahwa Anda sempat meminta polisi atau Polri untuk merevisi izin keramaian kegiatan yang dilakukan masyarakat. Bisa dijelaskan soal ini, Mas Yusuf? Soal dinamika kebutuhan hukum itu kan soal izin keramaian itu kebutuhan hukumnya apakah masih relevan yang ada sekarang ini kaitannya dengan gedung misalnya kan, apakah gedung itu masuk dalam rezim perizinan keramaian atau tidak. Sementara kan kalau dalam ketentuan itu perizinan untuk keramaian itu ada pengerahan massa yang itu minimal 300. Nah, tentu itu kan masih standar yang sangat minimalis terkaitannya dengan massa. Nah, itu kami sendiri karena melakukan penelitian kewenangan Polri di dalam penanganan menyampaikan kebebasan berpendapat, memang sudah pernah menyampaikan agar di dalam tahun politik soal-soal izin keramaian ini harus bisa jernih melihatnya. Gitu. Itu tadi yang kami pahamin, jangan sampai sesungguhnya yang dimaksud itu meminta informasi apakah ini ada kegiatan politik kampanye pemilunya atau tidak. Kan untuk pengumpulan informasi itu diperlukan kalau memang ada, katakanlah seperti itu. Tentu ini perlu dikoordinasikan dengan pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu. Nah, kalau fungsi Polri sendiri kan terkait dengan izin keramaian itu untuk keamanan. Nah, jangan sampai ada kampanye tapi dari pihak yang berwenang untuk mengawasi kegiatan kampanye itu tidak ada. Katakanlah itu seperti itu. Artinya dalam maksud meminta informasi, tapi ini kan yang ada pada saat ini yang disampaikan dan dialami oleh Kang Butet itu diminta komitmennya. Nah, itu yang kita akan terus. Iya. Karena di garis bawahnya diminta komitmennya untuk tidak berbicara soal politik gitu ya. Padahal jelas-jelas mereka juga menampilkan karya seni yang mungkin membahas soal ada unsur politiknya tapi tidak menyinggung salah satu tertentu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari intimidasi ini, Bang Yusuf, apakah ini adanya berujung kepada dugaan ketidaknetralan institusi Polri dalam pemilu? Ya tentu kita belum bisa menyimpulkan ke sana. Yang pasti jati diri Polri dalam kegiatan politik itu netral. Jadi ya Polri jangan ditarik-tarik dalam kegiatan politik yang menjadikan tidak netral. Jadi kami Kompolnas akan menjaga itu agar jati diri Polri itu netral dalam politik. Oke, apakah penting untuk membuat adanya suatu lembaga khusus yang menjamin netralitas atau menjaga netralitas Polri? Ya, kalau Kompolnas sendiri kan merupakan bagian yang bisa memastikan sebagai pengawas itu berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Namun kami pastikan bahwa jati diri Polri yang netral dalam berpolitik itu sesungguhnya sudah sangat dipahami oleh Polri, sehingga apa yang terjadi di lapangan itu harus kita pantau. Oke, tidak hanya kasus ini saja, Mas Yusuf, kita lihat juga beberapa kasus dan isu-isu lainnya mengenai dugaan ketidaknetralan Polri dalam pemilu 2024 ini yang akan berdampak terkait dengan kepercayaan masyarakat gitu ya terhadap institusi Polri dalam netral di pemilu ini. Bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana mengembalikan kepercayaan itu kepada masyarakat dan menjamin bahwa tidak hanya di narasi saja begitu bahwa Polri akan netral, tapi di tindak lanjutnya atau aksinya juga seperti apa? Kami Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri tentu
akan memantau dan memastikan berbagai macam temuan-temuan yang ada di lapangan, yang itu diindikasikan ada oknum yang tidak netral, ya itu kita teruskan, itu bisa didalami dan dilakukan pemeriksaan. Kalau memang itu ada bukti-bukti, ya itu tidak netral dalam politik, itu menurut saya itu pelanggaran berat. Oleh karena itu kami terus awasi. Baik. Bang Yusuf, kita akan lanjutkan perbincangan. Jadi tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Butet Kertarejasa menyatakan tidak akan membuat laporan atas dugaan intimidasi yang diterimanya oleh aparat kepolisian. Menurut Butet, masyarakat bisa menilai situasi demokrasi negeri saat ini atas berbagai polemik di tahun politik. Bagi saya ini fakta publik. Saya hanya menceritakan fakta. Saya tidak perlu melaporkan apa-apa. Bahwa inilah situasi demokrasi kita hari ini. Apa yang terjadi, kecerdasan masyarakat pasti bisa menilai apa yang sebenarnya terjadi dengan situasi demokrasi yang kita banggakan selama ini. Dan kita masih bergabung bersama Mas Yusuf Warshim, anggota Kompolnas. Mas Yusuf, tanggapan Anda terkait dengan statement Butet Kertarejasa tadi seperti apa, bahwa menyatakan dia tidak akan membuat laporan, biarkan publik yang menilai. Lagi, tanya lagi. Baik. Mas Yusuf, bisa dengar suara kami? Masih, sampai jam berapa? Saya janji dengan media lain. Pertanyaan ini Mas Yusuf, tanggapan soal statement dari Butet Kertarejasa yang menyatakan tidak akan membuat laporan, tapi membiarkan publik menilai sendiri soal dugaan intimidasi ini. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, itu tentu kita tetap menghormati, karena itu hak Kang Butet apakah membuat laporan atau tidak. Hanya Polri sendiri sudah welcome apabila ingin membuat laporan. Terkait dengan apa yang dimaksud Kang Butet itu, kami memahami juga merupakan bagian dari hak berpendapatnya, sehingga apa yang disampaikan oleh Kang Butet itu, saya sebagai anggota Kompolnas sudah cukup memahami dan kami catat, sehingga poin diminta untuk tidak membicarakan politik itulah menjadi atensi kami, yang akan kami telusuri dan meminta klarifikasi. Semoga nanti Polri dapat memberikan klarifikasi dengan baik. Tapi sementara ini dari penjelasan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susyapto, itu sebenarnya sudah tepat. Itu tugas Polri adalah menjaga keamanan. Artinya dia tidak masuk dalam wilayah apa yang dimaksud meminta-minta seperti itu. Gitu. Ini makanya akan kami telusuri dan kami minta klarifikasi nantinya. Kira-kira berapa lama Pak proses investigasi ini akan berlangsung? Ya, permintaan klarifikasi itu kan kita lakukan ke Polda Metro Jaya nanti, ya kita berharap bisa secepatnya karena ini menjadi perhatian publik. Baik, dan kita akan menyapa Bang Vins Ponis, Ketua Abernas yang telah bergabung bersama kami di sini. Selamat sore, Bang Vins. Selamat sore, Bang Vins. Bisa mendengar suara kami? Ya, saya bisa mendengar dengan baik. Selamat sore, Bang. Di sini juga ada Bang Yusuf Warshim, anggota Kompolnas yang bergabung juga. Bang Vins, ini gimana Anda melihat dugaan intimidasi yang menyasar keseniman ini, Bang? Ya, seperti saya sempat memang melihat terkait Bang Butet itu sendiri, ya, bahwa sebenarnya kebebasan berekspresi itu kan dijamin oleh undang-undang. Ya, kalau kita melihat kemudian ada proses yang terjadi pada kegiatan hari itu, nah, kami melihat ini sebenarnya tidak boleh terjadi, ya, sehingga apa yang dilakukan oleh saudara kita dari kepolisian yang kemudian menyatakan harus membuat satu surat pernyataan kepada para seniman, itu sebenarnya kan suatu tindakan yang tidak perlu dilakukan. Memang saat ini adalah proses-proses pemilu yang akan kita laksanakan pada tanggal 20 bulan Februari 2024. Tetapi kebebasan berekspresi ini
kan tidak boleh dibungkam seperti itu. Ya. Karena kami melihat kalau sudah mengarah seperti ini, itu seperti terjadi di orde-orde baru. Nah, apabila misalnya terkait ada hal-hal yang bertentangan dengan pemilu itu sendiri, maka kan ada Bawaslu itu yang langsung. Dia aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, janganlah kemudian melakukan hal seperti itu. Jadi kawan-kawan seniman ini kan kemudian merasa terintimidasi. Kira-kira demikian gitu. Baik, tapi kalau misalnya tadi Mas Yusuf menyatakan bahwa akan menjamin netralitas Polri juga dalam pemilu ini. Tapi kalau kita lihat ini bukan lagi kasus pertama dugaan intimidasi jelang pemilu ini terjadi. Bagaimana dengan demokrasi kita, Bang Vince? Anda melihatnya? Ya, melihat yang terjadi di saat ini ya, beberapa kejadian itu, maka kemudian saya berpendapat bahwa demokrasi di era sekarang ini agak menurun sedikit menurun, sehingga membuat orang menjadi takut untuk berekspresi seperti itu. Nah, saya berharap ini tidak boleh terjadi lagi. Gitu. Hari-hari ke depan akan semakin kegiatan-kegiatan politik ini pun itu akan makin berjalan terus sesuai dengan jadwal-jadwal yang ada. Gitu. Saat ini kan memang musim kampanye ya, kita tahu semua seperti itu. Nah, kalau kemudian ada kemunduran di bidang kebebasan berekspresi itu, bagi saya itu tidak baik. Kita harus menuju ke era demokrasi. Bang Vince, baik. Mas Yusuf, ini kalau tadi Bang Vince menyebutkan bahwa demokrasi kita tergerus dan sepertinya masyarakat takut berekspresi, tanggapan Anda seperti apa? Ya, kita kan negara demokrasi. Ya. Demokrasi merupakan buah daripada reformasi tahun 1998. Saya sendiri bagian dari gerakan reformasi 1998 itu ya. Maka kita laksanakan demokrasi ini dengan patut ya. Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, serikat itu dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dengan undang-undang. Jadi itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Baik, jadi ada ungkapan bahwa demokrasi yang tergerus dan takut berekspresi ini juga harus menjadi poin penting begitu ya, agar pemilu ini juga bisa berjalan dengan bagaimana semestinya. Dan tentu ada harapan terakhir, Mas Yusuf, soal kasus ini? Kami pastikan bahwa sekali lagi jati diri Polri dalam politik itu netral terkait dengan kebebasan yang berupa berpendapat, berekspresi yang merupakan bagian dari HAM. Polri sendiri sangat memahami adanya prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan ditegakkan. Itu yang akan kami terus pastikan bahwa itu berjalan dengan baik. Baik, tentunya kita berharap nanti kasus ini akan segera terang dan kita tunggu hasil dari investigasinya Kompolnas dan berharap tidak ada lagi intimidasi dan pemilu akan berjalan dengan lancar. Polri juga akan netral begitu. Kita tunggu komitmennya. Terima kasih Mas Yusuf Warshim, anggota Kompolnas, dan tadi juga ada Bang Vince Ponis, Ketua Bernas yang telah bergabung di iNews Sore. Selamat sore, salam sehat selalu. Sampai jumpa.